Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan namaku Muhammad Amar Primus Firdaus dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada program studi Matematika. Pada video kali ini, aku ingin berbagi nih kepada teman-teman semua terkait proyek akhir pada mata kuliah Analisis Media Sosial, yang dimana judulnya ialah terkait di balik ramainya percakapan tentang gaji pendidik, apa yang sebenarnya dibicarakan publik. Pada proyek ini, kita akan menganalisis terkait topik-topik yang dibicarakan pada media sosial. Terutama dalam hal ini, kita menggunakan media sosial yaitu Twitter atau X. Mari kita mulai pada pendahuluan, di mana latar belakang riset ini bermula dari kebijakan pemerintah. Sejak akhir 2025, Perpres 118 tahun 2025 memasukkan anggaran program makan bergizi atau MBG senilai 223 triliun ke pos anggaran pendidikan dalam APBN 2026. Akibatnya, anggaran pendidikan murni yang tersisa hanya sekitar 11,9%, jauh di bawah Mendat 20% yang diamanatkan pasal 31 ayat 4 UUD tahun 1945. Nah, merespon hal ini, Serikat Pekerja Kampus bersama guru honorer, dosen non-ASN, dan Yayasan Pendidikan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi atas UU Guru dan Dosen, sekaligus mempersoalkan masuknya anggaran MBG ke pos pendidikan. Sidang yang digelar sejak pertengahan Juni 2026 menghadirkan kesaksian kondisi kesejahteraan yang jauh dari layak. Dosen bergelar doktor dengan gaji pokok hanya sekitar 2,6 juta per bulan. Bahkan guru honorer bergaji sekitar 400.000 per bulan. Nah, dari fenomena tersebut, saya menyusun 6 pertanyaan. Analisis. Pertama, isu apa yang paling dominan dalam percakapan gaji pendidikan? Yang kedua, apakah publik membicarakan satu isu tunggal atau kombinasi beberapa isu sekaligus? Ketiga, isu mana yang paling sering muncul bersamaan? Dan keempat, siapa aktor paling berpengaruh dalam membentuk arah percakapan? Kelima, komunitas apa yang terbentuk dan isu apa yang mendominasi tiap komunitas? Dan yang terakhir, bagaimana pola relasi antar isu dalam jaringan percakapan? Nah, sumber data yang saya ambilin dari Twitter atau X sekarang dengan tentang periode data dari 1 Februari 2010 sampai 3 Juli 2026. Nah, kata kunci pencarian yang saya gunakan adalah kombinasi gaji dan guru, dengan contoh cakupan seperti keluhan tentang kenaikan gaji pejabat dibanding guru, tentara, hingga isu training dan fasilitas. Nah, mari kita mulai dari data understanding. Nah, dataset yang saya gunakan berjumlah 2.437 baris data berupa tweet dari Twitter atau X seputar gaji dan kesejahteraan pendidik. Data ini berisi teks tweet, informasi akun, dan hasil pelabelan isu. Ada 4 field penting, yaitu teks untuk isu tweet, username untuk akun pengirim, mention users untuk analisis jaring aktor, dan label multi untuk identifikasi multi-isu. Field multi ini krusial karena satu tweet bisa memiliki lebih dari satu isu sekaligus, sehingga bisa dipakai untuk 3 hal: klasifikasi multi-level, membangun isu-to-isu network, dan aktor-to-isu network. Nah, sebelum masuk ke eksplorasi data, saya akan menjelaskan dulu nih model yang digunakan untuk melabeli isu-isu tersebut. Nah, untuk mengklasifikasikan isu secara multi-label, saya menggunakan model support vector machine dengan pendekatan binary relevance atau one versus rest dan fitur TF-IDF. Perlu saya tekankan bahwasanya model ini digunakan sebagai baseline untuk mengevaluasi kemampuan klasifikasi multi-label. Nah, fokus utama penelitian ini bukan membandingkan berbagai algoritma machine learning, melainkan membangun narasi analisis berbasis data. Saya menetapkan 9 matriks evaluasi dengan target minimum, mulai dari exact match accuracy, yaitu 60,45%, Hamming loss 9,02%, hingga sample J-card 77,47%.
sebagaimana tertera di tabel ini. Hasilnya, seluruh matriks berhasil mencapai bahkan melampaui target minimum. Exact match akurasi mencapai 65,57%, Hamming loss turun ke 7,89%, micro precision 92,92%, micro recall 81,13%, micro F1 score 86,62%, macro F1 score 84,90%, wake for one score 86,34%, dan sampel F1 score 84,10%, dan terakhir sampel J-card 80,05%. Nah, semua status ini menunjukkan tercapai ya teman-teman, dan artinya model ini cukup andal untuk dijadikan dasar analisis lebih lanjut. Dengan label isu yang sudah diklasifikasikan, mari kita masuk ke eksplorasi data. Pada distribusi label utama, isu kritik kebijakan anggaran jauh mendominasi dengan lebih dari 1.000 unggahan. Disusul kategori tidak relevan, lalu tuntutan kenaikan kesejahteraan, sampai perbandingan profesi negara. Nah, namun jika dilihat dari distribusi multi-label di gambar bawah ini, di mana satu tweet itu bisa punya beberapa label sekaligus, urutannya berubah. Tuntutan kenaikan kesejahteraan justru menjadi yang paling sini sering muncul, diikuti dengan kritik kebijakan anggaran, dan kondisi gaji rendah. Ini mengindikasikan bahwasanya isu tuntutan kesejahteraan sering muncul berdampingan dengan isu lain, bukan isu yang berdiri sendiri. Nah, untuk melihat lebih dalam pola kemunculan bersama antar isu, saya membuat heat map matrix co-occurrence. Terlihat pasangan isu kritik kebijakan anggaran dan tuntutan kenaikan kesejahteraan yang memiliki nilai kemunculan bersama ya di sini tertinggi, yaitu 715 kali. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ketika publik mengkritik kebijakan anggaran, mereka hampir selalu menjandingkannya dengan tuntutan kenaikan kesejahteraan pendidikan. Nah, dari sisi engagement yaitu total likes, replies, retweet, dan quotes, isu kebijakan anggaran ini juga meraih engagement tertinggi, yaitu mendekati 1,2 juta interaksi. Disusul dengan tuntutan kenaikan kesejahteraan di angka 1,1 juta ya. Ini konsisten nih dengan temuan sebelumnya. Kedua isu ini bukan hanya paling sering dibicarakan, tapi juga paling banyak mendapat respon publik. Nah, melalui analisis bigram dan trigram, ya di sini kita melakukan analisis bigram dan trigram. Dan di sini saya menemukan pola bahasa yang konsisten, di mana frasa seperti gaji guru, guru honorer, naik gaji, dan kenaikan guru muncul berulang di hampir semua kategori isu. Nah, hal ini memperkuat bahwa terlepas dari label isu, tema besar yang dibicarakan publik tetap berputar pada kesejahteraan dan kenaikan gaji guru serta dosen honorer. Nah, dari segi tren waktu harian, mingguan, dan bulanan, terlihat jelas bahwa volume percakapan nyaris datar selama bertahun-tahun, lalu melonjak tajam pada periode 2025 hingga 2026, dengan puncak tertingginya itu terjadi mendekati Juli 2026. Nah, ini sejalan dengan momentum sidang uji materi di Mahkamah Konstitusi yang saya jelaskan di bagian pendahuluan tadi. Nah, selanjutnya kita akan melihat siapa saja aktor yang berperan dalam membentuk percakapan ini melalui analisis jaringan sosial. Secara umum, jaringan yang terbentuk memiliki 1831 nodes dan 1292 edge, berjenis directed atau berarah. Density-nya jaringan ini sangat rendah, yaitu 0,001 dengan rata-rata degree-nya itu 0,924. Jaringan ini terbagi 323 weakly connected component dan 1822 strongly connected component. Dengan rata-rata panjang jalurnya itu sekitar 1,46. Hal ini menunjukkan bahwasanya jaringan yang tersebar dan tidak terlalu padat, namun tetap memiliki beberapa titik pusat yang menonjol.
Nah, secara makna sosialnya, angka-angka ini menggambarkan pola percakapan publik yang terfragmentasi, density yang sangat rendah, dan banyaknya bahwa menunjukkan bahwa diskusi ini bukan satu forum besar yang saling terhubung, melainkan tersebar dalam ratusan kelompok kecil yang cenderung berbicara di lingkarannya masing-masing. Mirip fenomena seperti echo chamber, di mana warganet ini lebih banyak berinteraksi dengan sesama pengikut atau sesama pandangan ketimbang lintas kelompok. Nah, namun demikian, keberadaan beberapa titik ini atau titik pusat dengan degree tinggi menunjukkan bahwasanya arus informasi tetap tidak merata. Sebagian kecil aktor punya jangkauan jauh lebih luas dibanding mayoritas pengguna, sehingga merekalah yang berperan menyatukan atau menjembatani kelompok-kelompok kecil yang terpisah tadi. Nah, kemudian untuk mengetahui siapa aktor paling berpengaruh, saya menghitung berbagai matriks sentralitas seperti degree, weighted degree, closeness, betweenness, page range, hingga hub score. Dari tabel ini terlihat akun seperti di sini ya, Ardi Satriawan, Prabowo memiliki degree dan page tertinggi. Ya, di sini menandakan bahwasanya posisi mereka ini yang istilahnya sentral dalam jaringan percakapan. Nah, makna sosialnya bahwasanya hal ini menunjukkan bahwa arah wacana publik soal gaji pendidik itu tidak dibentuk secara merata ya oleh banyak orang, melainkan dikendalikan oleh segelintir aktor kunci. Nah, menariknya, dua aktor paling sentral ini punya peran yang berbeda. Prabowo sentral bukan karena aktif memulai percakapan, melainkan karena menjadi sasaran utama kritik dan sorotan publik gitu. Posisinya sebagai figur otoritas membuat setiap pernyataan atau kebijakannya otomatis memancing reaksi luas. Nah, sementara Ardi Satriawan ini sentral karena berperan sebagai penyebar dan penggerak opini, mengumpulkan serta menyalurkan aspirasi warganet lain. Nah, pola ini menegaskan bahwasanya opini publik di ranah digital cenderung terpusat. Figur otoritas menjadi pemicu, sementara akun-akun berpengaruh di masyarakat sipil menjadi corong yang memperbesar gaungnya. Oke, selanjutnya kita masuk kepada modularity dan community detection. Nah, dari hasil deteksi komunitas utama terbentuk total 342 komunitas. Jumlah komunitas utama meliputi komunitas ungu, hijau, biru muda, orange, hitam, merah muda, hijau toska, dan abu-abu yang terpisah. Distribusi ukurannya bervariasi, namun komunitas ungu adalah komunitas yang terbesar dan menjadi pusat jaringannya secara menyeluruh. Ya, ini adalah gambarnya, teman-teman. Nah, selanjutnya jika kita telusuri dari komunitas terbesar ini lebih detail melalui tabel data, terlihat aktor-aktor kunci seperti Ardi Satriawan dan Prabowo yang memiliki degree tertinggi dalam komunitas tersebut, yang menegaskan peran mereka sebagai simpul utama. Nah, selanjutnya, setiap komunitas itu ternyata memiliki aktor dominannya masing-masing yang menjadi rujukan utama percakapan di dalamnya. Nah, di sini selanjutnya isu dominan dalam setiap komunitas. Nah, di tabel ini merinci 11 komunitas ya. Sebenarnya 10 sih, teman-teman, cuman ini ya dilebihkan satu aja. 11 komunitas teratas beserta aktor dominan, isu dominan, frekuensi isu, dan degree-nya. Sebagai contoh nih, di sini komunitas 29 ini didominasi akun Prabowo dengan isu kritik kebijakan anggaran sebanyak 76 kali. Komunitas 301 didominasi oleh Ardi Satriawan dengan isu kondisi gaji rendah, dan komunitas 10 nih yang ketiga ya didominasi oleh Workspace dengan isu tuntutan kenaikan kesejahteraan.
Oke, selanjutnya jika dirangkum, setiap komunitas memiliki karakter yang sangat berbeda ya. Nah, komunitas 29 di bawah Prabowo ini berfokus pada kritik kebijakan anggaran terkait kesejahteraan pendidik. Komunitas 31 di bawah Ardi Satriawan didominasi pembahasannya terkait rendahnya gaji dan kondisi ekonomi pendidik. Di komunitas 10 di bawah Workspace berisi aspirasi dan tuntutan peningkatan kesejahteraan. Kemudian komunitas 7 di bawah Zanatul _91 memiliki fokus serupa dengan komunitas 29, namun dengan aktual sentralnya itu yang berbeda. Dan komunitas 123 di bawah direktori dosen lebih banyak membahas peningkatan kesejahteraan khususnya terkait dosen. Kemudian hubungan komunitas dengan label multi secara ringkas ya, hubungan 5 komunitas utama dengan isu dominannya adalah sebagai berikut. Komunitas 29 dan 7 sama-sama berfokus pada kritik kebijakan anggaran. Komunitas 301 pada kondisi gaji rendah, sementara komunitas 10 dan 123 sama-sama berfokus pada tuntutan kenaikan kesejahteraan. Oke, selanjutnya yaitu ego network. Nah, sekarang kita perdalam dengan ya ini ego network, di mana dimulai dari akun Prabowo. Akun ini dipilih karena menjadi aktor utama dalam jaringan ya. Memiliki koneksi yang terbanyak ya, bisa dilihat di gambar, dan berada di pusat percakapan. Nah, aktor-aktor di sekitarnya meliputi ya, di sini ada kayak kompas.com, Teksti dari Media, dan Tempo. Nah, tokoh politiknya ya di sini ada seperti Ganjar salah satunya. Serta akun publik dan komunitas seperti Zanatul _91, penduduk lokal, dan Lagar oposisi. Nah, jenis relasi yang dominan adalah mention dan retweet dengan pola interaksi yang lebih banyak mengarah ke Prabowo sebagai pusat informasi. Isu yang muncul di sekitarnya meliputi pemberitaan media, isu politik nasional, serta opini publik baik dukungan maupun kritik. Secara sosial, posisi Prabowo di sini menjadi aktor sentral ya teman-teman, dan pusat penyebaran informasi sekaligus juga penghubung berbagai kelompok percakapan. Kemudian ego network kedua berpusat pada akun Ardi Satriawan yang dipilih karena menjadi aktor utama dengan koneksi terbanyak. Nah, pusat interaksinya dalam jaringan dan penghubung beberapa klaster percakapan. Aktor di sekitarnya antara lain ada Teksi dari Media, Lambe Sahamja, Janatul _91 penduduk lokal, dan sampai MDY Asmara. Relasi yang dominan juga berupa mention dan retweet dengan interaksi yang berpusat pada Ardi Satriawan. Isu yang muncul di sekitarnya meliputi pemberitaan media, isu politik dan isu publik, serta diskusi dan penyebaran informasi. Nah, secara sosial, Ardi Satriawan ini berperan sebagai aktor sentral, penghubung antar komunitas, dan berpengaruh dalam penyebaran informasi. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana sih isu-isu itu sendiri ya, isu ke isu. Isu network berbasis multi-level. Oke, kita mulai dari isu-isu network. Isu ke isu jaringan isu ke isu. Nah, dari jaringan isu ke isu ini, saya menemukan 4 poin penting nih, teman-teman. Pertama, isu yang paling sering beririsan adalah kritik kebijakan anggaran dan tuntutan kenaikan kesejahteraan ya. Di sini lihat dari gambarnya. Yang kedua, kritik kebijakan anggaran menjadi not pusat karena terhubung dengan seluruh isu lainnya. Kemudian yang ketiga, tidak adanya klaster yang terbentuk gitu. Klaster isu yang terbentuk yang benar-benar terpisah karena seluruh isu ini saling terhubung satu sama lain. Dan yang keempat, isu-isu minor ya, seperti perbandingan profesi negara dan beban kerja,
status fasilitas tetap terhubung dengan isu-isu dominan, menunjukkan bahwasanya seluruh diskursus ini sebenarnya adalah satu narasi besar yang saling berkaitan. Visualisasi aktor ke aktor to isu, network ini menunjukkan bagaimana ribuan akun terhubung ke isu-isu utama seperti tuntutan kenaikan kesejahteraan, kritik kebijakan, dan kondisi gaji yang rendah, yang masing-masing membentuk klaster warna tersendiri di sekitar isu itu. Nah, di sini beberapa temuan pentingnya, isu kritik kebijakan anggaran didominasi akun Prabowo dan beberapa akun media. Tuntutan kenaikan kesejahteraan banyak dibahas akun komunitas seperti Workfast, kondisi gaji rendah didominasi Ardi Satriawan dan tekstil dari media, sementara beban kerja status fasilitas muncul sebagai isu pendukung yang dibahas berbagai akun. Aktor yang dengan sentralitas tinggi cenderung lebih banyak mengangkat 3 isu utama tadi, yang menunjukkan bahwasanya mereka bukan hanya aktif berinteraksi, tapi juga menjadi penyebar narasi utama. Nah, setiap komunitas juga punya kecenderungan isu tertentu, dan aktor sentral berperan menghubungkan antar komunitas melalui isu yang sama. Nah, secara sosial, hal ini menunjukkan bahwasanya percakapan publik itu tidak hanya berpusat pada satu akun saja, tetapi juga pada beberapa isu utama yang saling berkaitan. Dan penyebaran opini ini dipengaruhi oleh struktur jaringan sosial, bukan sekedar banyaknya jumlah unggahan. Nah, berikut beberapa contoh unggahan yang paling banyak dibagikan. Salah satunya menyoroti ironi terkait kesediaan pemerintah mempertahankan anggaran EBG dengan sulitnya guru meminta kenaikan gaji pokok dan perbaikan sarana prasarana sekolah. Nah, ada juga unggahan yang membandingkan berbagai pos anggaran negara yang dianggap selalu bisa dicairkan, sementara kenaikan gaji guru ini dianggap tidak memungkinkan. Nah, unggahan ini viral hingga ratusan ribu tayangan. Kemudian yang kedua, ini contoh lain juga menyoroti terkait kesenjangan antara gaji dosen bergelar dokter yang hanya gajinya 2,6 juta dengan rangkap jabatan pejabat negara. Ada pula unggahan yang membandingkan pernyataan pemerintah tahun 2024 tentang janji memperbaiki gaji guru dengan pernyataan tahun 2026 yang menyebut anggarannya tidak ada. Jadi sebuah kontras yang banyak dikomentari sebagai bentuk inkonsistensi kebijakan yang dilakukan oleh pemimpin negara. Kemudian di sini ada word cloud, di mana ini merangkum keseluruhan isu secara visual. Nah, kata-kata yang paling menonjol di sini adalah gaji, guru, naik, kenaikan, dosen, honorer, dan ada di sini ada MBG juga, MBG. Nah, hal ini mengonfirmasi bahwasanya inti dari seluruh percakapan ini memang berputar pada kenaikan gaji guru dan dosen, dikontraskan dengan program-program pemerintah ini yang baru terkait MBG. Nah, masuk pada kesimpulan. Sebagai kesimpulan, analisis ini menunjukkan bahwasanya percakapan di media sosial didominasi oleh isu kritik kebijakan anggaran, kondisi gaji rendah, dan tuntutan kenaikan kesejahteraan. Nah, dari distribusi multi-label serta ke-occurrence menunjukkan isu-isu ini sering muncul bersamaan yang membentuk narasi yang saling berkaitan. Dari hasil bigram, trigram, dan ADR memperkuat bahwasanya pembahasan ini berfokus pada kesejahteraan dosen, anggaran pendidikan, dan perbandingan profesi. Nah, pada aktor-to-aktor network, akun Prabowo menjadi aktor paling sentral berdasarkan nilai sentralitas.
Sementara akun seperti Ardi Satriawan dan Teksti dari media berperan menyebarkan isu ke komunitas lain. Nah, analisis modularity ya, dari analisis modularity menunjukkan terbentuknya 342 komunitas dengan karakter isu berbeda namun tetap saling terhubung melalui aktor sentral. Dari Ego Network memperlihatkan aktor utama memiliki banyak hubungan langsung dengan akun lain, ya, sehingga berperan sebagai pusat penyebaran informasi. Dari isu ke isu atau isu ke isu network menunjukkan bahwasanya kritik kebijakan anggaran sebagai isu paling sentral yang berkaitan kuat dengan tuntutan kenaikan kesejahteraan. Dan aktor ke aktor network menunjukkan aktor dengan sentralitas tinggi yang cenderung membahas isu-isu utama sehingga berpengaruh besar dalam membentuk arah percakapan publik. Nah, di sini ya, tadi kan kita pakai SVM ya, di mana ya di sini tidak dijelaskan secara detail ya karena kita langsung menganalisis terkait media sosialnya langsung. Yang perlu saya sampaikan bahwasanya eh, catatan metodologis ya, model SVM dalam riset ini digunakan untuk menghasilkan label multi sebagai dasar analisis jaringan isu. Performa model yang baik membuat hasil klasifikasi cukup andal untuk memperkuat interpretasi distribusi isu dan hubungan antar isu. Nah, namun hasil eh, analisis ini tetap bergantung pada kualitas prediksi model ya kan, sehingga kemungkinan kesalahan klasifikasi masih dapat mempengaruhi struktur jaringan isu yang terbentuk. Oke. Terakhir, batasan dataset. Beberapa batasan dataset yang perlu digarisbawahi. Dataset ini hanya merepresentasikan percakapan pada periode pengambilan data tertentu. Analisis jaringan bergantung pada interaksi yang berhasil dikumpulkan sehingga tidak mencakup seluruh percakapan di media sosial. Nah, label isu juga diperoleh dari hasil klasifikasi SVM, sehingga masih berpotensi mengandung kesalahan prediksi. Nah, oleh karena itu, analisis ini menggambarkan pola hubungan dengan penyebaran isu, tetapi tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan hubungan sebab akibat. Ya, sekian presentasi dan sharing-sharingnya kepada teman-teman. Semoga apa yang kalian dapatkan melalui video ini bisa bermanfaat juga ya untuk kalian. Nah, bagi kalian yang ingin tahu bagaimana sih aku melakukan analisis ini, kalian bisa mengunjungi tautan yang ada di deskripsi di bawah ini. Ayo, jangan lupa di klik link di bawah. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.